Shalom, senang sekali saya Titis. Saya Tias. Dapat berjumpa kembali dalam ibadah online AFCF City Park Minggu 30 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, ada sukacita saat pada pagi hari ini, amin. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sehingga saat pada pagi hari Tuhan, kami boleh bangun Tuhan dari istirahat malam kami Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Yes Lord. Kami percaya Tuhan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu hanya ya dan amin Tuhan. Oh, haleluya. Seperti mencari pagi, langkahku Engkau terangi. Selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pada pagi hari ini Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat pada pagi hari ini Tuhan,
Kami mau bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau bawa sakit penyakit kami. Kami mau bawa pergumulan kami Tuhan. Dan biarlah saat pada pagi hari Tuhan, tangan-Mu menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pada pagi hari Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kesesakan
janji-Mu Tuhan. Glory haleluya. Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Aku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Haleluya. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Haleluya. Glory haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Hanya Kau Yesus yang sanggup sembuhkan. Hanya Kau Yesus sanggup pulihkan. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Segala sembah bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu. Kau Allah yang setia, tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Glory haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah setia seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa Engkau turut bekerja atas setiap kehidupan kami. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila saat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bekerja atas setiap kehidupan kami. Dan saat pada pagi hari Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami setiap kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, di bulan yang terakhir, di bulan Agustus tahun 2020 kita masih online. Ya, kita berharap bulan depan kita sudah bisa tatap muka satu sama lain. Nah, satu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan hingga di bulan ini di tahun 2020. Biarlah pergumulan pandemi tidak menghambat kita untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Suatu ketika di satu gereja panitia sedang mencari seorang pelayan Tuhan untuk salah satu departemennya yang butuh tenaga. Tiba-tiba banyak lamaran dan dari salah satu lamaran tersebut panitia gereja ini membaca salah satu lamaran. Jadi CV dari lamaran tersebut berbunyi demikian, saya pernah sukses di pelayanan sebagai seorang pengkhotbah, penulis dan bagian administrasi. Tetapi saya kini berusia lebih dari 50 tahun. Dan tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Kadang saya harus meninggalkan jemaat terburu-buru karena saya menyebabkan kekacauan. Saya pernah dipenjara 3 atau 4 kali karena dianggap bersalah. Kesehatan saya kurang baik, tetapi saya masih mampu melakukan perjalanan. Saya kurang bisa membina hubungan baik dengan para pemimpin sebuah agama atau agama di satu kota di mana saya tinggal. Tetapi kalau Anda memilih saya akan lakukan yang terbaik. Walaupun belum tentu saya akan menyenangkan semua orang. Ketika panitia seleksi tersebut membaca lamaran itu akhirnya disobek dan dibuang di dalam tong sampah. Tetapi sebenarnya di bagian paling bawah surat lamaran tersebut ditandatangani oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, sepertinya lebih mudah untuk mengambil kesimpulan yang negatif tentang seseorang daripada memikirkan hal-hal yang baik tentang mereka. Kita memikirkan hal-hal yang jahat yang belum tentu benar, yang kadang justru refleksi dari diri kita sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah jangan saling menghakimi. Tema kita jangan saling menghakimi di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12, ayat pembahasan kita pada saat ini. Yakobus pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Bapak Ibu, di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa, kita tidak mungkin menemukan seorang pun yang tanpa kesalahan. Semangat dunia ini seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Natur kita yang berdosa mencondongkan kita pada kejahatan dan kesalahan. Baik kita maupun orang lain pasti akan berbuat kesalahan.
Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sempurna. Jika situasinya seperti ini, mengharapkan orang lain untuk tidak pernah berbuat salah atau dosa adalah hal yang mustahil. Yang perlu dipikirkan secara serius adalah bagaimana menyikapi kesalahan orang lain secara tepat. Nah, poin inilah yang sedang diajarkan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Yakobus setelah berbicara tentang dosa lidah, ia melanjutkan tentang salah satu bentuk kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa, lidah tersebut. Yakni pada ayat 11 dan ayat 12 yang baru kita baca. Melalui dua ayat yang kita baca tadi, dua ayat yang singkat tersebut, kita dapat melihat bahwa seperempat dari isinya berkaitan dengan hal memfitnah dan menghakimi. Kata memfitnah di dua ayat itu muncul 3 kali, sedangkan kata menghakimi muncul 4 kali. Dan kata hakim muncul 2 kali. Pokok yang dibahas Rasul Yakobus sangatlah jelas, yakni mengingatkan jemaat untuk tidak saling menghakimi dan saling memfitnah. Nah, kata fitnah sendiri itu dapat berarti menceritakan sesuatu yang jelek tetapi yang tidak benar tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Kata memfitnah bisa berarti menceritakan setengah kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Nah, kata femitnah juga menceritakan seluruh kebenaran, tetapi dengan nada dan mimik wajah yang berbeda dengan keadaan aslinya. Kalau saya contohkan, kalau saya ngomong gila kamu sambil saya tersenyum, mungkin teman saya yang saya katakan gila itu dia nggak akan tersinggung. Tetapi ketika saya ngomong gila kamu, dia akan tersinggung. Nah, memfitnah itu adalah mimiknya beda dengan keadaan aslinya. Nah, di dalam bahasa Yunani kata memfitnah itu dipakai kata katalalete yang sebetulnya berarti berbicara menjatuhkan orang lain atau berbicara menentang orang lain. Nah, lambat laun arti kata ini berubah atau bertambah yang akhirnya menjadi berbicara tentang orang lain di belakang mereka dengan cara menghina atau merendahkan. Yang dimaksud dengan memfitnah di sini adalah mencela orang, baik di depan maupun di belakang orang itu. Karena ia tidak hidup dengan sesuai prinsip hidup kita, pandangan kita, padahal kitab suci tidak melarang tindakan orang itu. Jadi memfitnah adalah dia tidak sependapat dengan kita, tidak sepaham dengan kita, yang tidak dilarang firman Tuhan dan kita melakukannya itu salah. Itulah fitnah. Nah, sedangkan kata menghakimi bisa diartikan menetapkan perkara, membedakan ataupun memberikan suatu keputusan. Tindakan menghakimi yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah yang dilandasi oleh niat buruk. Sedangkan kata menghakimi dalam ayat 11-12 dimaknai sebagai tindakan menghukum orang lain di atas dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini, pertanyaannya kepada setiap kita, mengapa sih kita tidak boleh mencela? Mengapa kita tidak boleh memfitnah? Mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama kita? Yang pertama dikatakan, karena mencela saudara seiman, berarti mencela hukum dan menghakiminya. Mengapa kita tidak boleh memfitnah? Mengapa kita tidak boleh mencela? Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Dikarenakan karena mencela saudara seiman berarti mencela hukum dan menghakiminya. Dalam Yakobus 4 ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Bagi Yakobus, orang yang mencela dari kata kataleo, seorang saudara sama dengan orang yang menghakimi. Dipakai kata krino, saudaranya itu. Dari pernyataan ini terlihat bahwa dosa mencela di sini bukan hanya berhubungan dengan cara dan isi perkataan yang kasar, tetapi juga melibatkan sikap hati yang menganggap diri lebih baik daripada sesamanya. Jadi kata mencela di sini, mereka menganggap
atau saya menganggap saya lebih baik daripada yang lain. Nah, sikap hati inilah yang justru dijadikan fokus utama pembahasan Yakobus di ayat 11 sampai 12, kata menghakimi atau hakim yang muncul 6 kali di 2 ayat ini. Jadi kesalahan mereka bukan hanya secara eksternal, mereka mencela, tetapi juga internal, merasa diri lebih baik. Jadi ketika Yakobus berbicara kepada jemaat yang ada di perantauan, Yakobus tahu. Jadi kesalahan mereka bukannya secara eksternal, mereka mencela, tetapi juga internal, mereka merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, Yakobus katakan, itu berarti kita mencela, itu berarti kita memfitnah. Nah, hukum di sini kemungkinan besar merujuk pada perintah yang Yesus ucapkan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika Yakobus melihat jemaat pada menghujat, menghina, mencela satu sama lain, Yakobus katakan, engkau berarti tidak taat pada hukum. Sedangkan hukum yang dibicarakan oleh Kristus, yang ditunjuk oleh Yesus adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam bagian sebelumnya Yakobus sudah memakai kata hukum. Dan kata itu menunjuk pada hukum kasih kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks ini Imamat 19 atau 18, hukum kasih ini juga dihubungkan dengan larangan untuk berkata-kata yang jahat kepada sesama. Ungkapan sesama manusia di ayat 12 merujuk sebagai pengganti saudara di ayat 11 pada hukum kepada sesama. Jadi dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Walaupun ya dimaksud dengan hukum di sini berasal dari perintah Taurat, namun kita harus memahami bahwa hukum ini telah diberi makna baru dalam kekristenan. Hukum ini adalah hukum yang memerdekakan dan sempurna, hukum kasih. Sekarang kita melihat dari alasan yang diberikan Yakobus di ayat 11b, orang yang mencela dan menghakimi sesama bukanlah orang yang melakukan hukum. Karena hukum kasih melarang kita mengucapkan perkataan kasar yang menentang orang lain. Ketika kita melakukan pelanggaran ini, berarti kita telah mencela hukum itu, kita telah bertindak seolah-olah hukum tersebut tidak memiliki otoritas dalam hidup kita. Jadi kembali Bapak Ibu di poin yang pertama, Yakobus mengatakan, kalau ada orang yang mencela, kalau ada orang yang menghakimi, berarti orang itu tidak taat hukum. Karena apa? Hukum kasih melarang kita mengucapkan perkataan yang menentang orang lain, yang kasar terhadap orang lain. Tetapi itu dilakukan oleh jemaat yang ada di perantauan. Jadi lebih parah lagi kalau kita melihat bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi hakim atas hukum itu. Jadi Yakobus katakan kepada orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, kamu bukan hanya melanggar hukum, tetapi kamu di atas hukum itu. Kamu di atas nomos itu. Sikap menghakimi menunjukkan bahwa kita menganggap diri lebih benar. Sikap menghakimi menunjukkan kita lebih baik dari orang lain. Dan sebagai tolak ukur kebenaran adalah diri kita, bukan hukum itu. Jadi banyak orang di perantauan, banyak orang ketika mendengarkan kitab ini, mereka merasa aku paling benar dibandingkan dengan hukum. Jadi tolak ukur mereka dirinya sendiri, bukan kebenaran firman, bukan apa yang diucapkan oleh Kristus, yaitu kasihilah sesama manusia. Kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, atau tidak sesuai dengan kitab suci, tetapi toh kita pakai sebagai standar dan mengecam orang lain, maka secara implisit itu berarti bahwa kita beranggapan bahwa firman Allah atau hukum itu salah. Anggapan saya yang benar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghakimi orang lain, mencela orang lain, berarti kita merasa firman itu ada di bawah kita. Karena apa? Standarnya adalah kita, bukan firman. Makanya Yakobus berkata, jangan kamu menghakimi, jangan kamu mencela kepada rekan-rekanmu. Mother Teresa katakan, jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Mother Teresa melayani di Kalkuta, India dengan caranya yang ajaib. Dia banyak merawat orang-orang yang kusta. Mother Teresa tidak pernah menghakimi orang, tetapi dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Makanya sekali lagi dia katakan,
Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Poin yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghukum, menghujat, mencela atau menghakimi? Karena Tuhan adalah hakim kita. Karena Tuhan adalah hakim. Jadi kita tidak berhak menghakimi karena yang pertama dikatakan kita bukan pembuat hukum. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita tidak pembuat hukum. Yakobus mengingatkan kedua belas suku yang ada di perantauan agar mereka jangan saling memfitnah dan menghakimi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Ya, kalau kita melihat mereka ada perselisihan di antara mereka. Hal ini berkaitan dengan pada waktu mereka ada di dalam kehidupan mereka. Jadi banyak di antara rekan-rekan mereka yang mulai mengikuti arus dunia. Banyak rekan-rekan mereka yang hidup dalam nafsu duniawi. Di antara mereka terjadi saling fitnah satu sama lain. Dan mereka merasa aku ini paling benar loh dibandingkan dengan kamu. Aku ini melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan loh, sedangkan kamu tidak. Nah, satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menghakimi manusia itu hanyalah Tuhan. Jadi Yakobus ingin katakan kepada setiap kita yang berhak menghakimi kita itu adalah Tuhan. Kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, tetapi kita tetap pakai sebagai dasar atau standar untuk mengecam orang lain, maka itu sama saja dengan kalau kita membuat hukum baru. Jadi Bapak Ibu, kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, tetapi kita pakai sebagai dasar, standar kita untuk mengecam orang lain, maka itu sama saja dengan kalau kita membuat hukum baru. Dan pada saat kita menggunakan pandangan kita untuk mengecam orang lain, maka kita menjadikan diri kita hakim. Padahal dikatakan Allah adalah satu-satunya pembuat hukum dan hakim. Kita tidak berhak membuat hukum maupun menjadi hakim. Yang berhak untuk mengadili adalah Ia yang membuat hukum. Hanya Allah yang berhak menghakimi karena Ia sempurna tanpa dosa. Ia yang maha adil dan Ia sumber segala hukum. Lalu mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu dan saya tidak sempurna. Makanya Yakobus katakan, firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Kenapa? Kamu sendiri tidak sempurna. Nah, dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Untuk menjelaskan ayat di atas, Tuhan Yesus menggunakan sebuah metafora. Mereka yang suka menghakimi digambarkan sebagai orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup oleh balok. Istilah selumbar, dipakai kata karpos, bisa merujuk pada benda apapun yang sangat kecil, baik serpihan jerami atau kayu. Entah kita memilih serbuk kayu yang sangat kecil dan lembut atau selumbar yang sedikit lebih besar, makna yang ingin disampaikan tetap sama. Kesalahan orang lain mungkin sangat sepele. Namun mereka yang suka menghakimi orang lain pasti akan menemukan hal itu. Apa yang tidak penting dijadikan penting. Apa yang kecil telah dibesar-besarkan. Sedangkan istilah balok itu dipakai kata dokos, merujuk pada balok kayu besar yang biasanya digunakan sebagai palang utama atau rumah atau lantai, ya, atap atau lantai. Ini bukan sekedar potongan kayu yang berukuran kecil atau sedang, ini adalah balok utama dalam konstruksi sebuah rumah.
Dari sini terlihat betapa berbedanya ukuran karpos dan dokos. Berulang kali Yesus memberikan penekanan untuk kita tidak saling menghakimi dan menghukum. Pada ayat yang kita baca, Yesus menggambarkan seseorang yang menghakimi orang lain seperti orang yang melihat selumbar benang di mata saudaranya, padahal ada sebalok kayu di matanya. Pada kesempatan lain ketika orang Yahudi menyerahkan perempuan yang berzina, Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak berdosa dapat melempar batu yang pertama kali. Jadi ayat ini ketika sebelumnya dikatakan ketika Yesus bertemu dengan wanita yang berzina, wanita ini sudah dikelilingi oleh orang-orang Yahudi, oleh para pria. Dan di situ adalah Yesus. Para rabi berkata, Yesus, guru, wanita ini kedapatan berzina. Jadi kalau orang berzina hukumnya adalah rajam batu. Dirajam sampai mati. Sedangkan Yesus mengajarkan hukum kasih. Yesus tahu ini adalah pertanyaan yang menjebak hidupnya. Sedangkan ketika Yesus ada di tempat itu, mungkin orang-orang sudah pada menggenggam batu semuanya. Lalu Yesus berkata kepada semua orang dari situ, baik, jika di antara kalian tidak ada yang berdosa, yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan yang melempar pertama kali. Menunggu bermenit-menit ternyata tidak ada orang yang melempar. Bahkan orang pada meninggalkan tempat itu. Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak berdosa dapat melempar batu yang pertama kali. Bapak Ibu, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi. Kecuali kalau kehidupan kita sudah sempurna, bebas dari kesalahan dan dosa, atau saya istilahkan kalau kita sudah tidak makan nasi, tapi kita makan kembang. Itu mungkin kita bisa menghakimi. Tapi kita masih makan nasi setiap hari. Jika Anda tidak bisa mengatakan hal baik tentang seseorang, jangan katakan apa-apa. Di saat kita sudah memahami betapa bobroknya diri kita, terutama di hadapan Allah yang Maha Kudus itu, kita tetap akan mampu melihat kesalahan orang lain. Hanya saja, kali ini cara pandang kita akan berbeda. Kita akan memperlakukan dia sama seperti Allah telah memperlakukan kita. Penilaian kita akan diwarnai dengan berbelas kasihan, kelemah lembutan dan kasih. Pertanyaannya bagaimana agar terbebas dari perangkap saling menghakimi dan fitnah? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Penentunya adalah apa yang kita simpan dalam perbendaharaan hati dan pikiran kita. Paulus katakan dalam Filipi 4:8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekarang periksalah bejana hati dan pikiran kita. Dengan apakah kita mengisinya? Kalau kita mengisinya dengan mencela, memfitnah, menghakimi, berarti kita melebihi Allah. Tapi dengan tegas, Paulus mengatakan kepada kita, pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang suci. Biar itu diisi dalam bejana kehidupan kita. Diisikan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan menghakimi orang lain. Billy Graham katakan, tugas Roh Kudus menginsafkan, tugas Tuhan menghakimi, dan tugas saya mengasihi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini, mari bersama-sama, biarlah hukum kasih itu termeterai dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan biarlah bejana kita diisi dengan perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang jahat. Biarlah bejana hati kita diisi dengan perkara yang mulia, perkara yang kudus, perkara yang suci, perkara yang ajaib. Sehingga yang keluar dalam diri kita ada juga yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan
yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Pagi hari kami tahu Tuhan, biarlah tolok ukur kami adalah kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang ada dalam diri kami. Ampuni kami jika hari-hari yang lampau kami terlalu banyak memfitnah, mencela, menghakimi orang. Mari Bapa kuduskan lidah bibir kami Tuhan, sehingga kuasa-Mu sempurna atas kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ubahkan hidup kami, ubahkan pola pikir kami, untuk kami semakin mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, untuk kami bisa melepaskan pengampunan, untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kami. Bukan karena kami belajar dari orang lain, tetapi kami belajar dari Yesus sendiri yang rela mati di salib untuk memberikan pengampunan kepada kami, untuk memberikan harapan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, kami yang susah dihiburkan oleh Tuhan, dan kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan yang maha murah yang memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama, biarlah kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan boleh berlaku atas setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Peluru dan kata-kata mempunyai sifat yang sama. Jika sudah ditembakkan, maka keduanya tidak dapat ditarik kembali. Jika kata-kata sudah dilontarkan, maka pasti membawa dampak. Kata-kata yang baik menguatkan, memberkati, mendukung, dan meneguhkan. Sedangkan kata-kata yang kotor menghakimi, menuduh, fitnah, mengkerdilkan, dan membunuh kehidupan. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Penentunya adalah apa yang kita simpan dalam pembendaraan hati dan pikiran kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita luangkan waktu kita bersama keluarga dalam Mesbah Keluarga setiap hari mulai pukul 9 hingga 9.15 malam. Dan untuk iPray setiap hari Jumat pukul 7 hingga 8 malam. Untuk iCare dapat menghubungi gembala iCare masing-masing. Dan untuk iKid setiap hari Minggu pukul 6.45 bersama Superbook. Kita juga bisa memberikan persembahan melalui transfer BCA atas nama Gizi Semarang, atau bisa melalui dengan cara scan QR melalui dompet elektronik. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa datang ke gereja untuk memasukkan persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan setiap hari mulai 7 hingga 3 sore. Mengingatkan kembali, minggu depan sudah ibadah tatap muka. Untuk ibadah pertama pukul 7 sampai 8 pagi dan ibadah kedua pukul 9 sampai 10 pagi. Untuk itu, daftarkan diri Anda segera di Gembala iCare masing-masing atau Bapak Wardono. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara tetap bisa mengikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, memakai sanitizer, dan untuk suhu di bawah 37,5. Untuk usia 60 tahun ke atas dan usia anak-anak 10 tahun ke bawah dianjurkan untuk tidak mengikuti ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar dapat mengikuti ibadah live streaming setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 pagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita FGF City Park Semarang. Sampai ketemu di ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, ku percaya padamu, ku percaya.